mana sih yang namanya kekerasan seksual, aku nggak tahu. Ya, misalnya ketika anak dipegang-pegang pahanya, dielus-elus badannya, apakah ini sex abuse, mereka nggak tahu. Seko Podcast Inspiring Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Ustaz? Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini Seko semakin rame ya. Alhamdulillah Ustaz. Berkah doa antum juga. Amin. Mudah-mudahan tambah rame dan tambah banyak kebaikan. Amin ya robbal alamin. Ustaz, lama nggak ketemu ya Ustaz ya? Antum sibuk sekali sepertinya. Apa aja kesibukan kita sekarang? Kalau hitung kesibukan mungkin banyak banget ya. Kesibukan ngurus diri sendiri juga nggak selesai-selesai ya. Terakhir ya kita juga kan di Seko beberapa kegiatan yang kemarin. Berapa kegiatan kemarin? Ya begitulah manusia harus disibukkan dengan kebaikan. Kalau nggak mau disibukkan dengan keburukan ya. Seharusnya ya. Alhamdulillah disibukkan dengan kebaikan. Amin, mudah-mudahan. Ustadz lalu Yul Haidir, psikolog, Masya Allah, sibuk menangani klien, sibuk sekarang juga di sekolah, di pondok pesantren Cahaya Bangsa ya Ustadz ya? Iya benar, di Cahaya Bangsa. Ustadz, peran psikolog di pondok pesantren sejauh apa sih Ustadz pentingnya? Penting ya. Apalagi sekarang kan banyak isu-isu kekerasan seksual di pondok. Oh gitu ya. Gimana nih Ustadz nih kita ngobrol-ngobrol yang inspiratif supaya masyarakat tahu tentang pesantren dan psikologi. Pesantren dan psikologi. Santri. Ya berbicara tentang psikologi, pesantren maksud saya. Berbicara tentang psikologi santri, berbicara tentang mungkin tadi topik yang juga kekerasan seksual misalnya terhadap santri misalnya. Sebenarnya kekerasan seksual ini kan bisa terjadi di mana saja. Benar. Di Seko juga memungkinkan mungkin. Iya, gitu ya. Tinggal nyari pojok-pojok di mana gitu. Di mana saja insya Allah. Di mana saja gitu ya, jika kemudian ada peluang, bukan apa namanya? Bukan kita berharap, tapi ada kemungkinan untuk terjadi. Termasuk di pesantren, setting sekolah reguler dan lain sebagainya. Ya, dan peran psikolog di situ sepertinya memang penting banget. Saya juga kebetulan psikolog santri, psikolog pesantren kerap kali membantu pesantren berkembang untuk menjaga fitrah seksual anak agar tetap bagus gitu ya, agar tetap terjaga gitu. Terlebih lagi santri kan usia puber, usia mengenal perkembangan seksual mereka sejak permulaannya adalah di situ gitu, di kelas-kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP gitu. Kalau kemudian ada guru yang menemani, ada psikolog mungkin yang menemani perkembangan seksual mereka, mudah-mudahan bisa terjaga lebih bagus lah, terlindungi dari ragam kekerasan dimanapun, di pesantren, di luar pesantren dan lain sebagainya. Membantu ya Ustadz ya, sangat membantu ya peran psikolog ya. Ya mudah-mudahan emang tujuan ilmunya ke situ ya. Iya, soalnya dan Ana membantu antum ini untuk memilihkan minuman. Apa nih Ustadz? Dari tadi kita ngobrol sambil kita minum. Iya, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Ini saya bingung nih di Seko ini banyak pilihan minum ya. Mau yang kopi atau yang segar-segar nih? Yang segar-segar aja ya. Yang recommended yang segar di Seko silahkan nanti. Oke. Mas Yusuf, bisa tolong dibuatkan yang segar-segar nih buat tamu kita ya. Kalau segar dari Seko pastilah segar buat saya. Insya Allah Ustaz. Sambil nunggu minumannya datang Ustaz, kita lanjutin Ustaz. Jadi apa tadi perlu adanya peran psikolog di dalam pesantren ya. Karena sekarang kan masyarakat itu kadang mungkin karena informasi yang kurang, jadi kurang memahami sih. Oh iya, setuju itu. Jadi informasi yang kurang masuk. Jadi misalnya ya, sekarang di banyak setting, di sekolah-sekolah reguler, sekolah boarding, pesantren, di panti asuhan, di tempat-tempat perkumpulan komunitas misalnya, kenapa terjadi kekerasan seksual, khususnya pada anak? Salah satu yang menginvite hal itu adalah karena anak kurang informasi. Mana sih yang namanya kekerasan seksual, aku nggak tahu. Ya, misalnya ketika anak dipegang-pegang pahanya, dielus-elus badannya, apakah ini sex abuse, mereka nggak tahu. Kalau mereka nggak paham, ya udah berlanjut lagi gitu. Sehingga memang dibutuhkan tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah. Atau sex education for children. Iya, sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sesuai dengan anak-anak kita. Karena tarbiyah jinsiyah ini membantu anak untuk melindungi dirinya. Mana bagian part bodymu yang boleh disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh. Kapan kamu bisa, di mana kamu bisa membuka pakaianmu, di mana tidak, kayak gitu. Penting banget itu. Tapi itulah kebutuhan. Tarbiyah jinsiyah atau kita sebutlah sex education. Walaupun mungkin masyarakat masih
tabu ya mendengar seperti itu, tapi itu sangat perlu dan harus kita lakukan sejak dini ya Ustadz ya. Itu sebelum anak masuk pondok pesantren atau mungkin juga setelah anak itu masuk pondok pesantren? Ini menarik. Apakah itu sebelum masuk atau setelah? Menurut saya sebelum. Bahkan kemudian dari usia dini. Sex education itu loh dari usia dini, dari toilet training anak 2 tahun. Tuh toilet training ya. Toilet training itu udah tarbiyah jinsiah juga atau haroh kalau kemudian kajian fikih kita. Kalau misalnya berbicara tentang apakah pramondok atau pasca mondok kayak gitu ya. Makasih. Ini minuman seger. Ya. Wah, ini segar sekali jeruknya. Terima kasih ya. Lemon tea ya. Lemon tea, Ustaz. Makasih. Silakan, Ustaz. Sambil minumnya. Siap. Dari sejak dini, mulai dari usia dini, dari usia anak-anak gitu belum masuk sekolah. Tapi kalau berbicara tentang pra pondok atau setelah pondok, menurut saya adalah sebelum. Ustaz. Screening perlu ada screening anak-anak yang misalnya sebelum masuk pondok berapa kali terpapar pornografi. Pernah nggak jadi korban kekerasan seksual sebelumnya? Pernah jadi pelaku nggak? Kemudian kamu pernah terpapar misalnya, tidak hanya sekarang paparan pornografi itu tidak hanya dari video, tapi mungkin ada misalnya saya punya beberapa klien anak, dia melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual di rumah misalnya karena tidak ada batasan aurat rumah, dan sebagainya. Itu juga pernah terpapar enggak? Sehingga kita screening, kalau kemudian akhirnya ini aman, lanjut. Kalau ini tidak aman, ini yang perlu kemudian kita antisipasi, perlu kita dampingi, dia punya resiko untuk mengalirkan hal-hal yang tidak sehat. Perlu kita dampingi ya Ustaz ya. Dan itu perlu pendampingan psikolog ya Ustaz ya untuk ke sana. Ya, salah satu profesi yang penting untuk pendampingan preventif ini adalah psikolog. Di antara banyak profesi-profesi yang lain seperti dokter, kemudian sosiolog juga perlu masuk, ustadz, guru dan lain sebagainya, banyak profesi yang salah satunya mungkin saya, karena saya adalah psikolog, masuk profesi ini juga akan sangat membantu sekali ya di setting. Nah, saat kan kita concern ke pondok pondok pesantren saat karena di pondok pesantren itu kan sekarang apalagi kita berbicara kayak tadi sex education itu sangat tabu. Masyarakat terkadang sudah terlanjur memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Nah, kemudian bagaimana sih apa yang sudah kita lakukan nih sebagai praktisi ini di psikolog untuk kemudian menyampaikan pesan ini ke pondok-pondok pesantren yang sudah ada sekarang? Ini pertanyaan yang mungkin saya suka ya, karena saya juga adalah seorang praktisi pesantren, bikin pondok pesantren, saya juga punya santri gitu ya. Dan saya juga adalah psikolog, jadi saya suka dengan pertanyaan itu. Jadinya saya bisa nge-share bagaimana polanya misalnya. Kalau yang mungkin kita harapkan bisa terjadi di pondok pesantren untuk sex education ini ya, tidak hanya untuk santri sebenarnya, tapi saya kan sebagai pengelola ya, pengelola mungkin mudir atau manajemen gitu. Itu juga harus dipahamkan tentang sex education ya, undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap anak. Saya juga sebagai owner pesantren harus paham. Kemudian lanjut lagi ke guru misalnya, di level guru, mereka harus paham mana namanya kekerasan seksual, bagaimana melindungi anak, kapan kemudian guru dikatakan mencederai anak-anak, guru harus paham gitu. Kemudian berlanjut misalnya ke bawah pembina boarding, pembina pesantren. Perlu ada assessment itu Ustaz ya? Perlu untuk kemudian mengetahui pemahaman mereka atau memberikan edukasi penyuluhan kepada stakeholder pesantren sampai kemudian ke santri gitu, screening santri, pemahaman dia tentang dirinya, tentang tarbiyah jinsiah misalnya itu saya pikir perlu dilakukan di setting pesantren, sekolah berasrama. Ini ekspresi saya kalau udah berbicara masalah kekerasan seksual ini sekarang dan berbicara pornografi ini udah kayak ngeri banget ini. Tapi itu realitas. Yang harus kita sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan anak-anak kita, sangat dekat dengan pondok pesantren kita juga, sangat dekat dengan sekolah kita dalam setting apapun. Nah, Ustadz yang sudah antum lakukan nih kalau di pondok pesantren antum seperti apa sih Ustadz? Ya, kalau mungkin berbagi praktik baik praktik baik. Alhamdulillah kalau di Cahaya Bangsa misalnya, alhamdulillah saat ini zero perundungan juga ya, zero perundungan. Apalagi kekerasan seksual juga alhamdulillah kita bisa aman lah gitu ya, tidak terjadi hal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Nah, yang saya lakukan misalnya saya kebetulan megang kitab
Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, ruh jiwa. Karena saya psikolog dan saya pernah nyantri juga, sedikit lah bisa baca kitab ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Nah, jadi di situ saya berbicara misalnya menjelaskan kepada anak-anak itu apa itu masturbasi, apa itu onani. Karena onani ini dekat dengan anak kelas 1 SMP. Dekat dengan anak kelas 6 SD perilaku onani. Kalau kemudian itu mereka tidak dipahamkan tentang hal itu, akhirnya mereka anggap ini hanya main-main, hanya untuk asik-asik, tapi agama haram kan, gitu. Karena mereka baru penasaran tuh mau ke arah akil balik kayak saya. Iya. Dan itu adalah perkembangan fitrah ya. Maksud saya bagian dari proses perkembangan usia remaja dengan puberitasnya, di mana ada hormon hormon seksualitas yang harus kemudian menuntut mereka untuk jatuh cinta misalnya, kayak gitu, berpacaran misalnya gitu ya. Attachment ke seksual misalnya, salah satunya adalah onani. Nah, kita harus jelaskan kepada anak-anak tentang itu, atau topik-topik yang lain yang banyak sekali memang diperlukan untuk anak-anak, untuk guru, untuk pengelola, untuk orang tua, agar dicegah gitu kekerasan seksual itu atau perilaku seksual yang menyimpang di kalangan santri. Misalnya kami bikin do and done perilaku seksual. Do and done. Jadi kamu boleh bergaul dengan teman-temanmu di pondok, tapi misalnya tidak boleh tidur pakai sarung saja. Gitu. Tidak boleh kenapa? Tidak boleh tidur berhimpit-himpitan. Kan biasa di pondok kayak gitu, Ustaz. Di pondok biasa kayak gitu tuh, kayak di camp gitu, Ustaz. Oh iya, kita perlu melakukan upaya preventif. Ya, untuk misalnya selimutnya sendiri, kasurnya sendiri. Kalaupun misalnya mereka satu barak gitu ya, satu ruangan gitu ya, harus dikasih jarak 1 meter atau berapa meter. Jadi nggak boleh didempet-dempetin. Nggak boleh didempet-dempetin. Karena kan ekspresi seksual anak remaja itu kan sedang, gitu. Dan ruang ekspresi seksual ini, mohon maaf, bahkan saya pernah ketemu klien pasien ekspresi seksualnya dengan benda mati, dengan benda mati gitu misalnya. Jadi ya kita bantu anak-anak supaya terjaga gitu. Anak-anak ya Ustaz ya. Itu sudah terpapar tuh yang gangguan-gangguan seperti itu ya Ustaz ya. Ya kita bilang iya seperti itu. Jadi kalau dalam psikologi itu kan ada istilahnya begini. Ada yang levelnya udah gangguan atau ini masih sekedar trial, masih coba-coba gitu. Seksual itu kan masalah emosi. Jadi dia terkait dengan otak emosi. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan hal yang dia sukai gitu ya. Jadi mungkin tidak serta-merta sih memang kita mengatakan bahwa kamu menyimpang kalau periode tertentu pada usia anak. Sebelum kemudian ada hal-hal tertentu, simptom-simptom tertentu lah dari sebuah penyimpangan kayak gitu ya. Mungkin next time kita bahas itu. Seru nih Ustaz. Iya. Terus lanjut. Tapi anak-anak adalah ekspresi perilaku seksual mereka beragam. Ekspresi perilaku seksual mereka beragam. Oke, Ustaz. Ya. Apa namanya? Tapi dari tadi kopi saya mana nih? Baru datang nih. Baru datang. Menghangatkan nih ya. Menghangatkan kan semakin gak malam enak, semakin hangat. Gak enak karena ya tadi dengar ceritanya antum, Masya Allah itu apa ya namanya? Membuat kita lebih aware. Iya, membuat kita. Ustaz, ngopi dulu Ustaz. Ada diminum dulu. Terima kasih. Bismillah. Kalau ngopi itu harus pakai seruput Ustaz. Ya kalau saya kan yang seger-seger ya. Oke, Ustaz. Jadi itu adalah antisipasi dini kita kepada anak-anak kita sebelum mereka dan sesudah mereka masuk ke pondok pesantren. Ada apa? Kadang-kadang sekarang kan di masyarakat sudah isu-isu negatif tentang pondok pesantren sehingga membuat para orang tua menjadi takut, trauma, jangan-jangan nanti anak saya terjadi perundungan, terjadi kekerasan seksual di masyarakat, di pondok pesantren. Jadi sebagai orang tua nih, sebagai orang tua, menurut antum apa sih yang harus dipersiapkan dan dilakukan kepada anak nih? Ada 2 hal ya yang mungkin bisa kita perbincangkan di sini tentang upaya informatif ke orang tua tentang pesantren. Kemudian yang kedua upaya preventif jika anak-anak kita masuk pondok pesantren. Yang pertama informatifnya adalah bahwa seperti yang tadi kita sepakati di awal bahwa terjadinya kekerasan seksual bisa di mana saja. Ya, tidak hanya di pondok pesantren di Lombok loh ya. Saya terakhir baca jurnal juga
boarding school Israel. Sampai luar negeri itu juga ada gitu. Atau regular school atau mungkin tempat-tempat lain. Jadi saya berpesan kepada masyarakat untuk kemudian tidak menstigmasi. Tidak menstigma pesantren gitu. Jadi di mana saja ruang itu memungkinkan terjadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pesantren sekarang banyak terobosan-terobosan keren loh, inovatif. Terakhir misalnya alhamdulillah ya, di pesantren kita di NTB misalnya berapa ya, berhasil mengirim anak-anaknya ke pendidikan terbaik di luar negeri dengan beasiswa. Kemudian yang dulunya mungkin pesantren dikatakan tidak bisa matematika, kimia, IPA, akademiknya lemah, enggak gitu. Ada beberapa pesantren sekarang bisa juara gitu dan tembus pendidikan terbaik dunia dengan beasiswa. Misalnya dengan iklim yang sangat sehat juga. Jadi pesantren sekarang ini melakukan terobosan-terobosan yang membanggakan gitu. Itu satu informatif untuk masyarakat ya. Kemudian yang kedua, tapi pun kalau misalnya ada, kita nggak menutup mata. Ada pondok pesantren yang sedang terus bertumbuh dan belajar bagaimana nih membantu anak-anak agar bisa aman ya, bertemu dengan pondok pesantren idaman sesuai dengan yang kita doakan. Gitu. Yang pertama mungkin begini. Gimana Ustaz? Lihat visi misi dulu ya kali ya. Visi misi pondoknya gitu ya. Kalau misalnya dia punya visi misi misalnya sekolah yang mensejahterakan, menyehatkan, student center, peduli kepada anak, itu berarti pondok itu sudah punya program yang mengedepankan santrinya. Itu satu visi misi. Itu satu visi misi ya. Yang kedua adalah kualitas pengelola juga perlu dilihat. Siapa pengelolanya di dalam? Dosen, akademisi, praktisi, pengusaha atau siapa orang yang punya concern kepada pendidikan kah? Misalnya kita bisa lihat. Ya, backgroundnya seperti apa ya? Ya, kita semakin terhubung pengelola itu dengan pendidikan, sosoknya bagus, misalnya kan kita bisa lebih tenang ya, karena pengelolanya orang yang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga kita bisa lihat profil gurunya. Profil gurunya. Paling sederhana adalah tanya aja ke pondok anak kita. Di sini ada pelatihan apa saja buat guru. Bagaimana pondok pesantren ini mengimprove guru-gurunya dan pembina asramanya seperti apa. Bagaimana menseleksi mereka. Karena misalnya mungkin yang kita sering dengar di beberapa tempat kalau tentang kekerasan seksual ini kan ada relasi kuasa istilahnya. Ya, relasi kuasa relasi kuasa. Itu pernah saya dengar tuh. Jadi orang-orang yang memiliki dominan, peran-peran penting, dia merasa berhak untuk misalnya merugikan, menyakiti dan lain sebagainya. Nah, kita lihat tuh, kita tanya bagaimana sistem rekrutmennya. Udah memastikan nggak bahwa orang-orang ini adalah lulus kepribadiannya, kemudian sikap kerjanya seperti apa, kayak gitu. Jadi itu juga perlu kita tanyakan. Kalau sudah yang 3 poin itu, kita juga orang tua hendaknya lihat sampai detil mana program Anda yang menunjukkan bahwa Anda berpihak terhadap preventif atau informatif tarbiyah jinsiah yang sehat untuk anak saya. Adanya tarbiyah jinsiah di pondok pesantren itu. Ada nggak? Ada SOP-nya nggak? Misalnya itu dikejar aja kita. Saya misalnya sebagai pengelola pondok pesantren dikejar mana SOP-nya. Ada panduan do and done-nya. Ada regulasi yang tertulis nggak yang kemudian dijaga oleh seluruh stakeholder bahwa tidak boleh ada pelecehan oleh siapapun di sini. Mana dokumennya gitu. Orang tua perlu gerak sampai sejauh itu menurut saya. Gitu ya. Sampai sejauh itu Ustaz ya. Dan tetap memberikan masukan-masukan yang berarti untuk pondok juga ya dalam controlling orang tua untuk sekolah terbaik anak-anaknya. Ini tuh bisa jadi tips yang penting. Tips yang penting untuk kepada orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren ya Ustaz ya. Ya kayak kita ini Ustaz, Masya Allah, supaya juga kita tenang, anak-anak kita yakinkan bahwa mereka menjalani pendidikan dengan aman. Termasuk ini juga ya, setting kamar mandi. Lihat setting kamar mandi. Iya, kebanyakan itu menjadi persoalan di pondok pesantren Ustaz. Ya, Rasulullah SAW sendiri kan mengajarkan kepada kita mandi kan nggak boleh barengan. Private banget itu kan. Mandi, kamar mandi itu adalah aktivitas pribadi, nggak bisa bareng, nggak bisa kemudian pintunya rusak, nggak bisa. Nah, jadi flashback nih. Harusnya itu udah tidak kita temukan lagi sekarang. Pondok-pondok pesantren yang kamar mandinya terbuka, terakses. Nggak bisa gitu. Jadi aurat terbuka, terlihat mana-mana. Iya, misalnya itu kita cek ke kamar juga, kamar anak-anak kita. Oke, boleh dia bareng, boleh misalnya 20 anak ada di situ, tapi ada mekanisme perlindungan nggak untuk kemudian tidurnya itu private.
Jadi nggak lagi misalnya kan banyak yang kita temukan mungkin kalau kita udah tidur tidak hanya anak-anak gitu, mungkin siapa saja gitu berpeluang untuk nendang sana. Iya betul. Jadi orang tua, gesek sana, gesek benar, sini. Orang tua nggak hanya sekarang itu melihat dari sisi marketing aja bahwa pondok pesantren ini kabarnya begini, kabarnya ini begini, harus langsung terjun. Terjun langsung cek lokasi, berikan masukan kepada pondok. Ya, untuk kemudian bisa nggak ditingkatkan yang ini, nanti saya kontribusinya seperti apa agar kamar mandi anak saya privasinya begini misalnya. Masya Allah. Ustaz, bagi psikolog antum kan juga pendampingan ke pondok-pondok pesantren. Ada cerita berkesan mungkin selama pendampingan ke pondok pesantren? Oke. Cerita topik apa ini misalnya ke pesantren itu? Iya, terutama kan kalau antum kan berbicara mengenai apa namanya tadi kayak tarbiyah jins, merawat fitrah seksual anak misalnya merawat gitu fitrah seksual anak itu, Ustaz. Kan tidak semua pondok pesantren mau menerima. Yes, menarik. Saya pernah mendampingi satu sekolah Islam yang kebetulan ada case di situ, terjadi kasus di situ. Seperti yang tadi ya, kita kembali lagi di awal bahwa case itu bisa di mana saja. Nah, tapi dan di situ di setting pondok itu ada case. Kemudian saya sebagai psikolog ditelepon, Ustadz psikolog gitu ya. Psikolog gitu ya. Ustadz psikolog, jadi saya bingung juga saya Ustadz atau psikolog gitu. Pak psikolog gitu ya Ustadz. Iya. Jadi ini ada kebutuhan kami seperti ini. Okay. Kami perlu preventif nih, anak udah terlanjur seperti ini, yang terjadi perilaku seksualnya seperti ini. Kami khawatir nanti akan terjadi penyimpangan. Ayo help kami nih, bagaimana kemudian kami menjaga fitrahnya anak ini ya. Saya datang observasi. Oh ternyata itu baru first time experience pertama anak itu dalam hal perilaku seksual gitu. Sehingga saya bilang alhamdulillah saya segera masuk kayak gitu kan, untuk kemudian melihat ruang ini apakah sudah menjadi penyimpangan atau ini masih trial, masih baru mencoba kayak gitu. Dan saya katakan waktu itu ini bukan penyimpangan. Jadi bukan. Jangan langsung kemudian dikatakan bahwa anak itu sudah menyimpang. Enggak. Ini adalah karena mungkin sistem kita yang kendor, kontrol kita yang tidak kuat, pembina asrama atau guru yang mungkin sedang tidak berada di tempat pada saat itu gitu ya. Tapi kita harus terbuka bahwa ini beresiko. Saya bisa bantu sebagai psikolog, saya bisa bantu di situ agar faktor resiko ini tidak terus bertumbuh. Nah, akhirnya yang kami lakukan pada saat itu karena sekolahnya juga kooperatif ya, bagus. Beliau minta untuk Ustadz rancangkan saya modul tarbiyah jinsiyah sesuai dengan saya. Modul tarbiyah jinsiyah. Saya buatkan dari teori-teori psikologi gitu ya. Kemudian dari kajian syariat juga gitu saya lihatkan. Kemudian saya berikan modul itu. Ini yang dilakukan untuk orang tua. Ini yang dilakukan untuk santri yang terpapar misalnya gitu untuk anak ya. Ini yang dilakukan untuk anak-anak yang menonton, yang menyaksikan, yang mendengar hal itu gitu ya. Itu lengkap kita buatkan. Nah, dan ternyata sekolah meminta boleh nggak saya kasih masukan ini dirubah begini. Oh ya fleksibel aja, psikologi bisa melakukan hal itu gitu ya, bisa. Dan akhirnya kita sesuaikan. Setelah diberikan hasilnya keren, bagus sekali hasilnya. Jadi anak-anak menjadi terbuka. Oh begitu ya, pandangan psikologi, pandangan syariat, pandangan sosial, pandangan diri saya, pandangan orang tua. Sehingga akhirnya anak yang tadinya mungkin kalau dia tidak terlindungi dia bisa menjadi berbeda nantinya, tapi karena dia segera mendapatkan pertolongan dari guru-gurunya, dari pondoknya, dari sekolahnya, lebih aman, lebih tenang dia melalui perkembangan dia di periode-periode berikutnya gitu. Masya Allah. Itu misalnya pengalaman-pengalaman menarik ya yang pernah kita dampingi gitu. Pesannya Ustaz untuk orang tua dan pondok pesantren Ustaz? Ya. Pesan untuk orang tua mungkin saya ingin awali dari satu kata kolaborasi. Karena saya juga sebagai orang tua nih masih orang tua yang akan masuk pondok juga kan ya. Ini mungkin start dari kolaborasi. Start dari kolaborasi parent dengan pondok. Jangan biarkan pondok sendiri karena pondok nggak bisa sendiri. Jadi harus terlibat orang tua. Jadi kolaborasi. Kemudian ada hal-hal yang kemudian kami sebagai pengelola pondok juga nggak tahu dan orang tua lebih paham. Sampaikan orang tua itu perlu masuk datang ke kami ke pondok untuk kemudian berikan saran-saran yang berarti itu ya. Jadi jangan sampai ada orang tua lagi, mungkin ini banyak ya kita temukan di luar sana. Titip mas anaknya ke pondok seolah-olah kemudian pondok itu menjadi semua menjadi ya itu sudah tidak zaman lagi. Udah nggak zaman lagi, udah nggak sesuai lagi dengan kondisi anak-anak kita sekarang. Jadi kolaboratif. Kemudian pesan untuk pondok adalah
open mindset gitu ya, open diri, karena sekarang dunia terus bergerak, perubahan sangat cepat sekali. Jadi pondok harus terbuka, harus banyak inovasi untuk kemudian menjadikan santri-santri kita level atas, santri-santri di atas rata-rata, baik secara sosial, secara seksual, perkembangan seksualnya, perkembangan psikologinya, perkembangan karya-karya teknologinya gitu. Jangan tutup diri. Jadi itu penting untuk pondok. Kemudian guru-guru juga pembina asrama juga harus terlatih bagus ya, harus memiliki keahlian. Mungkin kami dampingi misalnya ya, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu perundungan dan lain sebagainya, melibatkan ahli di dalamnya, salah satunya psikolog di antara ahli-ahli yang lain misalnya, itu bisa membantu melatih pengasuh untuk meningkatkan kompetensi parenting, meningkatkan kompetensi guru di dalam pendampingan anak-anak yang mungkin ada istilahnya itu sindrom boarding ya, atau mungkin kalau ada anak-anak misalnya anak-anak kita yang kelas 1 gitu, kelas 7 gitu, ada homesick ya, itu perlu pendampingan khusus ya Ustaz ya. Perlu pendampingan khusus, dan itu guru bisa melakukan hal itu, pembina asrama bisa melakukan hal itu dengan supervisi dari ahli, dari ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi pondok membuka diri untuk itu, insya Allah hasilnya bagus. Yuk, pondok-pondok bukalah dirimu. Ya. Semakin terbuka, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Waktu kita luar biasa. Iya. Harus ada silaturahim yang kedua. Insya Allah. Saya sering main ke situ ya. Dan harus, dan kita banyak luangkan waktu Ustaz. Kami butuh sekali ilmu-ilmu dari antum nih, untuk sama-sama saling berbagi. Dan mudah-mudahan mungkin ini satu hal boleh saya sampaikan tambahkan lagi. Silakan. Jadi ini adalah overview pertama tentang psikologi santri, psikologi pesantren, psikologi pembina asrama gitu. Dan mungkin nanti di silaturahim saya Seko yang kedua kita berbicara lebih detail lagi. Mungkin tidak hanya berbicara di sini ya, tapi kita sama-sama nanti Seko harus terjun juga dong ke pesantren. Saya kemarin kan minta kafe buka di Cahaya Bangsa ya. Untuk kita ajarkan juga mereka tentang bagaimana entrepreneurship santri. Jadi gitu ya, saya ngajak untuk lebih detail lagi berbicara ke pesantren. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Dan mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Insya Allah, amin. Sambung lagi obrolan. Amin. Itu tadi obrolan menarik kita dengan Ustadz Lalu Yul Haidir. Mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan memberi inspirasi buat para orang tua dan juga pondok pesantren. Jadi sekarang orang tua bisa tenang untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren, tidak lagi trauma dengan isu-isu yang negatif tentang pondok pesantren, karena kita inginkan anak-anak kita masuk ke pondok pesantren untuk mencetak generasi-generasi muslim yang religius, dan kemudian mereka memiliki kecerdasan dan kelak akan menjadi pejuang-pejuang Islam ya Ustaz ya. Amin. Untuk pondok pesantren juga tadi harus open mind, terus berinovasi gitu loh, sehingga lebih bisa meningkatkan kualitasnya. Saksikan terus perbincangan inspiratif kita di Seko Podcast. Makasih banyak Ustaz. Ya, sukses Seko Podcast. Amin. Sukses juga untuk antum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seruput lagi Ustaz kopinya Ustaz.